Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas waktu ini sebab kami dapat beribadah bersama-sama dan juga memuji dan berdoa, dan waktu yang sama kami dapat mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus berbicara kepada kami semua, khususnya melalui buku Ulangan. Ia akan menjadi satu pengajaran dan juga menjadi ketertiban bagi kami semua, supaya kami tahu waktunya kami mempraktikkan dalam kehidupan kami. Pastinya seperti yang dikatakan, kami akan menerima berkat-Mu sebab ketaatan atas firman-Mu. Silakan semua ini dalam tangan Tuhan. Biarlah semua yang berada dalam tarian, semuanya dapat diberkati dan adanya pimpinan daripada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan masuk satu topik yang diambil dari fasa ke-19, Ulangan fasa yang ke-19, dengan tajuknya, mengapakah dia memberikan kota-kota berlarian. Ini kota-kota berlarian ini sangat penting bagi mereka. Ya, kita harus diperingatkan sekali lagi bahawa orang Israel ini, mereka sedang menunggu untuk masuk tanah perjanjian. Musa memberitahu kepada mereka atas undang-undang, peraturan, firman Tuhan, arahan-arahan, semuanya. Musa mau bukan saja menerangkan kepada mereka, tetapi sebagai peringatan kepada mereka. Jadi ini yang akan terjadi kepada orang Israel, di mana waktu mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka akan hidup di sana menjadi sebuah ataupun satu masyarakat yang kuat, yang diberkati, sebab mereka ada Tuhan yang baik yang menjadi raja kepada mereka. Mereka ada satu tempat yang penuh. Alkitab mengatakan dia ada madu dan juga susu. Itu yang sangat indah dan bagus bagi mereka menjadi rumah mereka. Dan ketiga, kita juga melihat bahawa mereka adanya undang-undang dan peraturan yang memimpin mereka, menjadi satu penunjuk kepada mereka. Tapi apa yang terjadi kepada mereka? Mereka akan menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi kepada kita sama sejak hari ini. Di mana masalahnya timbul daripada masalahnya hati. Itu yang siapa yang boleh ubah adalah melalui kasih karunia Tuhan sahaja. Jadi undang-undang yang diberikan kepada mereka untuk memastikan mereka ikut segala ketertiban di sana, dan mereka akan terjamin menjadi satu masyarakat yang baik. Sebab di kebudayaan tempatan orang-orang itu khususnya untuk perkara ini, di mana kalau ada masalah seperti mau balas dendam sebab dia membunuhkah, khususnya seperti kes yang ada di sini, mereka gunakan cara sendiri seperti cowboy town, ataupun kita tengok wayang-wayang orang-orang barat tu, di mana orang bunuh kepada isteri, nanti dia bunuh satu kampung musuhnya, tapi dia tetap jadi hero. Luar biasa. Jadi saya rasa Cina sama juga. Itu sampainya kita boleh membalas dendam ikut cara sendiri, sebab kita mau mencari keadilan di sana. Jadi di sini memang sangat menjadi satu percangkaan, adanya undang-undang daripada Tuhan, adanya caranya tempatan. Tapi Tuhan mahu mereka diasingkan. Masih ingat? Jadi undang-undang pun telah disediakan kepada mereka supaya mereka tidak ikut caranya orang-orang tempatan itu. Tuhan yang mahu, kalau kita ambil daripada Mika pasal 6 ayat 8, apa yang dia mahu? Selalu berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu salah satu yang Tuhan mau. Dia mau jemaatnya menjadi jemaat yang kudus, sebab dia kudus. Jadi dia telah memberitahu supaya adanya
kota-kota pelarian ini dibina atau didirikan. Mereka tidak seperti hari ini. Kita ada sistem polis, sistem perlembagaan, sistem undang-undang, sistem mahkamah, sistemnya adanya hakim di sana. Tapi bagi mereka berdasarkan apa? Kota-kota pelarian ini. Dan kota-kota pelarian ini telah diakikkan di antara tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang Levi. Orang Levi ini memang mereka tidak ada tanah, tapi Tuhan mau memberkati mereka dengan ambil secara undian daripada setiap suku bangsa Israel, dan mereka diambil sebanyak 48 kota-kota yang telah diberikan oleh orang-orang Levi. Antara 48 ini 6 dijadikan kota-kota pelarian. Ya, dia adalah Kadesh, Shechem, Hebron, Bezel, Rahmoth dan juga Golam. Memang dari Musa waktu dia kasih tahu adalah hanya 3. Tapi waktunya Yosua, sebab kawasan mereka telah bertambah, ditambah juga 3 lagi kota-kota pelarian. Mereka semuanya dari utara sampai ke selatan. Ini tempat-tempatnya yang dimiliki ataupun diduduki oleh orang-orang Levi. Kenapa saya percaya? Sebab orang Levi itu tidak ada belas kasihan, tidak ada belas sebelah. Jadi mereka ni saya rasa dijadikan kalau hakim itu ataupun panatua di sana memang adil, memang sesuai. Jadi kota ini telah didirikan untuk orang-orang yang berada di sana, khususnya untuk menghentikan penumpahan darah yang berterusan. Bayangkan kalau tambah kota-kota pelarian ataupun undang-undang ini, mereka ikut caranya orang tempatan, apa yang terjadi? Bayangkan, dikatakan di dalam Alkitab, di Ulangan pasal 19 tu, case ataupun contoh yang dipakai adalah di mana seorang itu dia pergi untuk ke hutan untuk ambil kayu, membelah kayu, di ayat ke-5. Dan tangannya mengayunkan kapak untuk melembang pohon kayu. Mata kapak terlucut dari ganggangnya, lalu mengenai demannya sehingga mati. Maka dia boleh mendarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Ini adalah memang tidak sengaja. Jadi mereka boleh larikan diri ke kota pelarian untuk mendapatkan perlindungan di sana. Kalau tambah kota ini ikut caranya orang-orang tempatan, apa yang terjadi? Bayangkan itu yang ambil kapal tu A, dia terbunuh orang B, Jadi B, keluarganya B itu membalas dendam, dia bunuh A. Jadi lepas bunuh A, keluarga A membunuh keluarga B. Nanti keluarga B membunuh keluarga A. Jadi keluarga keluarga A membunuhnya keluarga B. Lepas tu keluarga punya guna. Wah, tak boleh habis. Kalau ikut cara tempatan. Tapi kalau ikut caranya Tuhan, inilah dia, sebab saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang memberi peluang yang kedua. Dia juga memberi perlindungan kepada mereka yang memang bukan ada niat untuk melakukan kesalahan. Nah, ini bukan bertujuan untuk memberi kita satu lesson, kalau begitu yang penting saya tidak ada niat, saya tidak sengaja, saya boleh bunuh orang. Ini memang tidak sama. Kalau kita tahu mata kapak itu sudah longgar, sudah longgar, tapi kita masih pergi pakai, kita tahu itu kadang-kadang itu kapak pun mungkin akan terbang dan terkena sendiri. Tapi kita tidak peduli dan masih ambil kapak itu pergi buat dan mencederakan orang ataupun membunuh seseorang. Saya rasa tanggungjawabnya adalah lebih berat. Jadi di sini adalah satu senario di mana orang ini langsung tidak berniat, memang tidak sengaja. Jadi apa yang mereka buat, dia boleh lari ke kota pelarian ini. Jadi apakah artinya kota pelarian waktu itu dan waktu sekarang? Inilah yang kita akan lihat sama-sama. Amin. Yang pertama adalah hubungan antara kota-kota dan juga pembunuh manusia.
atau yang dikatakan pembunuh itulah. Di ayat 1 hingga 3 di pasal 19, apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa negerinya diberikan kepadamu Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota orang rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauh jalannya dan membagi dalam 3 bahagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Pembunuh yang tidak sengaja lah. Ini adalah di mana kota-kota itu sebabnya dia didirikan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan ini. Dan juga di Bilangan pasal 35, mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu, haruslah kamu memberikan 42 kota. Jadi, kota perlindungan ataupun kota pelarian itu sama, ya, supaya mereka ini dapat berada di sana dan tinggal di bawah jangkaan selagi hakim ataupun tua yang di sana tu, para tua-tua di kota tu masih hidup, dia dapat dilindungi dalam kota itu. Jadi kota ini seolah-olah sebagai satu tempat perlindungan kepada mereka, supaya penghakiman dapat dijalankan dengan baik. Siasatan yang perlu untuk membuktikan dia memang tidak sengaja. Nah, saya percaya memang Alkitab tidak mengatakan apa-apa, tapi saya percaya untuk kita aplikasikan hari ini, itu tidak bermakna kita ini buat salah dan pergi ke kota perlindungan, langsung kesalahan tu kita tidak perlu bertanggungjawab. Tidak. Kita masih mau bertanggungjawab atas kesalahan kita. Kota ini adalah untuk menyelamatkan jiwa itu. Ya. Jadi, walau manapun, kesalahan tu harus diadili dengan baik, ya. Jadi perbezaannya kalau kita lihat di Keluaran pasal 21, siapa yang memukul seorang sehingga mati, pastilah dia dihukum mati. Tetapi jika pembunuh itu tidak sengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat ke mana dia dapat lari. Tetapi apabila seorang itu pelaku angkara terhadap sesamanya hingga dia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya dia mati dibunuh. Ya, jadi ini yang harus dilakukan, supaya kesalahan itu adanya sesuatu, seorang itu bertanggungjawab. Saya pernah lihat satu wayang sampainya waktu itu hampir 30 tahun yang lalu, di waktu pelayan muda-mudi. Waktu itu kami jadikan wayang itu menjadi satu drama yang melakukan kebaktian penginjiran di perpustakaan negeri, perpustakaan Tawau, yang muat hampir 450 orang. Luar biasa, pertama kali dalam kota Tawau. Wayang itu adalah wayang menceritakan satu cerita yang betul, yang benar, di mana ada 2 laki dalam membunuh sepasang laki dan perempuan waktu mereka mabuk, dengan kejam, dan lepas tu mereka ditangkap. Tapi apa yang membuat wayang tu satu kekeliruan adalah abangnya tidak mengaku salah dan bilang adiknya yang melakukannya. Adiknya ni pun bingung-bingung sebab mabuk kan. Dia ingat macam bunuh, macam tidak bunuh. Jadi akhirnya waktu menunggu perbicaraan, ada seorang sister, dia datang untuk melayani dia. Sampainya dia menginjili dia, memberitahu kepada dia kepentingannya untuk dia mengaku dosa dan juga bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya memang mula dia agak menolak, akhirnya dia terima Yesus dan bertobat. Dan lepas tu dia mengaku, walaupun bukan dia membunuh, tapi dia telah membantu abangnya untuk membunuhnya.
sepasang lelaki dan perempuan itu. Dan waktu ini tidak bermaksud dia boleh keluar dan bebas dari penjara. Memang jiwanya diselamatkan, dia bertobat dan terima Yesus, tapi dia masih dihukum mati. Ya, akhirnya sebelum dia dihukum mati, dia mengaku dosa dan juga memohon maaf ke atas keluarga laki dan perempuan ini, bahwa dia dikatakan dia telah buat salah. Okay? Jadi saya percaya itu adalah satu gambaran kepada kita hari ini. Ya, Tuhan mau menyelamatkan jiwa kita. Ya, Dia tidak memberi kita lesson untuk buat salah apa saja, sengaja kan tidak sengaja. Hanya adanya undang-undang ataupun tempat yang disediakan kota-kota pelarian ataupun perlindungan ini kepada mereka yang tidak sengaja. Ya, jadi perhakimannya standard ataupun standard perhakiman Allah adalah seperti yang dikatakan di Ulangan pasal 19. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun ataupun dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 ataupun 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Siasatan dan juga hakiman mengikut standardnya Tuhan. Dengan kata lain, dia memberi peluang kedua supaya orang itu dapat diselamatkannya. Bukannya dibiarkan untuk pembunuhan terjadi dan perterusan antara keluarga A, B, B, A, B, B, A dan seterusnya. Ikut Tuhan, itunya kota pelarian ataupun perlindungan ini, sebabnya telah diberikan kepada orang-orang Israel. Amin. Yang kedua, kita mau melihat hubungan antara Yesus dengan orang berdosa. Apa saja yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, terutamanya kalau benda, tempat, bangunan ataupun satu gambaran, ia adalah satu bayang kepada Yesus. Baik suci, baik Allah, tabut Allah, semuanya itu adalah satu bayang kepada Yesus. Kota-kota pelarian pun sama. Kalau di Perjanjian Baru tidak lagi ada kota-kota pelarian, sebab hukum-hukum setelah didirikan dengan kukuh sudah. Tidak perlu ada satu kota, tapi ada mahkamah di mana tempat perhakiman boleh dijalankan. Tapi secara rohani kita lihat siapakah kota perlindungan bagi kita? Adalah Yesus. Okay? Jadi kalau kita lihat antara Yesus dengan orang berdosa, apakah yang kita boleh lakukan? Ibrani pasal 6 ayat 17 hingga 20. Kerana itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah saud yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika dia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Sebab dia, kita telah dapat satu perlindungan melalui Yesus, yang kita ni sehalusnya orang berdosa, halusnya binasa, tapi sebab Yesus kita dapat perlindungan itu, dan dalam perlindungan itu adanya harapan yang terletak di depan kita. Sebab dia, kita akan menjadi kukuh, ya. Itunya perlindungan. Jadi kalau Yesus menjadi kota perlindungan kita, apakah maksud yang penting bagi kita? Bagaimana kita mau memahami kota-kota perlindungannya? Kenapa kita perlu dalam kota perlindungan ini? Yohanes pasal 10 ayat 25 hingga 30. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang ku lakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, kerana kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka.
dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapaku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada sesiapa pun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan apa-apa. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada perpisahan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat merebut kita daripada tangannya Allah Bapa. Amin. Sebab Yesus, kita ini waktu di dalam perlindungan itu, tidak ada orang yang dapat menangkap ataupun merebut kita daripada perlindungan itu. Orang yang lari dekat kota perlindungan, dia harus berada di sana. Kalau dia keluar, para tua-tua tidak akan bertanggungjawab. Dia harus berada di sana sampainya semua selesai. Amin. Ya, sama juga hari ini kalau kita berada di dalam Yesus, tidak seorang pun apapun yang dapat merebut kita daripada tangannya. Tapi pastikan kita berada di dalam Yesus. Kedua adalah di Roma pasal 8 ayat 1 hingga 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari dosa, hukum dosa dan hukum maut. Wah, ini lagi satu di mana kita tidak lagi ada penghukuman bagi kita. Maksudnya iblis tidak dapat menghukumi kami sebab jiwa ini terletak di taman Tuhan. Tuhan yang akan standardnya, Tuhan yang akan adakan hari penghakiman itu, tapi bukannya iblis. Jadi di dalam kota perlindungan ini, penghukuman itu bukan lagi daripada yang membalas dendam itu, tapi di dalam tangannya Tuhan. Amin. Ya. Jadi tidak ada perpisahan, tidak boleh diasingkan lagi, tidak dapat direbutkan lagi. Kedua adalah tidak ada penghukuman lagi. Itulah saya percaya maksudnya kita berada di dalam Yesus yang sebagai kota perlindungan bagi kita. Amin. Ibrani pasal 7 ayat 23 hingga 25. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam kerana mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi kerana dia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Kerana itu dia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Senantiasa. Dia ada di sana untuk selama-lamanya. Tidak seperti kota perlindungan di mana pada tua-tua itu dia mati, hilang sudah. Jadi dia boleh tinggal di sana sampainya hanya di mana para tua itu, selagi dia masih hidup, dia selamat. Tapi walaupun pas dia mati, lain hal sudah. Jadi, tapi untuk Yesus, dia ada di sini dan berserta dengan kita untuk selama-lamanya. Kota perlindungan ini tidak ada hadnya, tapi kita akan lihat bahawa pengharapan, penyelamatan, semuanya akan kita alami untuk selama-lamanya sebab Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita lihat di sini Bapa titik yang persamaan di antara kota perlindungan dan juga Yesus. Pertama, baik Yesus maupun kota-kota perlindungan dapat dijangkau dengan mudah. Mereka bukan jauh betul. Ya, memang untuk kalau kota perlindungan, dia masih ada satu jaraknya lah. Orang yang dekat, maksudnya dia dapat menjangkau dengan cepat. Tapi yang jauh tu mungkin ada waktunya. Ya. Tapi hari ini kita tahu Yesus beserta dengan kita. Amin. Immanuel. Jadi sedang dijangkau. Tapi soalnya adalah kita ni mau pergi kan tidak? Ya. Kedua, baik Yesus dan maupun kota-kota perlindungan terbuka kepada semua orang, bukan orang Israel saja. Bagi mereka yang takut bahawa mereka akan diusir dari tempat perlindungan mereka pada waktu memerlukannya. Tidak ada. Mereka tidak perlu takut sudah. Yang penting ada orang yang perlukan, dia datang akan diterima. Seperti hari ini Yesus menyambut semua, termasuk juga gereja seperti satu kota perlindungan. Orang yang datang, kita harus buka pintu ini dan menyambut mereka masuk dalam perlindungannya Tuhan Yesus.
Amin. Ketiga, bagi Yesus maupun kota-kota perlindungan dia menjadi tempat bagi orang yang memerlukan untuk tinggal di sana. Jadi kita jangan datang ke kota perlindungan pada waktu memerlukan hanya untuk melihat-lihat, sebab kita ada keperluan. Itu yang penting. Kita mau lihat semua orang ada keperluan ni. Mereka perlu mencari Yesus, terutama sekarang. Begitu banyak kerisauan, ketakutan, kekhawatiran atasnya pandemik yang ada COVID-19 ini. Kita harus mengusyurkan kepada mereka datang ke perlindungannya Tuhan Yesus supaya mereka menjadi aman dan ada harapannya. Okay? Baik Yesus maupun kota-kota perlindungan adalah satu-satunya alternatif bagi yang memerlukan. Tiada yang lain. Tidak ada perlindungan yang lain. Hanya Tuhan Yesus yang akan kita dapat perlindungan yang sebenarnya. Dan terakhir, baik Yesus maupun kota-kota perlindungan hanya memberi perlindungan di dalam sembahdan mereka. Mereka yang keluar, kalau mereka mati, habis. Okay? Mereka harus tetap berada di dalam kota perlindungan. Sama juga hari ini, kalau kita masih berada di dalam Yesus, kita akan terus mengalami damai sejahtera itu. Waktu saya berada di England, kita melawat banyak gereja di sana. Gereja-gereja ini banyak berbeza dengan gereja, ada pembangunan gereja kita. Di mana bangunan mereka, terutama yang lama itu, penuh dengan patung-patung. Ya? Ada singa yang ada sayap, harimau yang macam iblis. Takut, macam rumah hantu begitu. Kau masuk, kenapa gereja begini? Tapi waktu kau masuk dalam gereja, di dalam itu penuh dengan damai. Kau akan lihat gambar-gambar Yesus, Petrus, rasul-rasul, semua itu cerita kejadian dan semuanya itu. Wah, gambaran-gambaran itu, lukisan-lukisan itu penuh dengan cerita-cerita yang dalam Alkitab yang membawa damai. Jadi saya tanya pendeta di sana ataupun reverend yang berada di sana, kenapa begitu? Kenapa keluar tu begitu takut? Dalam sini begitu. Oh, dia memang begitu. Dia bilang, kami mau kasih tahu orang lain, kalau kau di luar, itu hak kamu. Sebab di luar banyak iblis, ada roh-roh jahat. Kalau di dalam gereja, adanya jagaan, ada perlindungan Tuhan Yesus. Hari ini, di manakah engkau? Waktu kamu dalam kesusahan, apapun sebabnya, adakah kamu dapat mencari kotak perlindungan Tuhan Yesus ini? Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas berkat-Mu yang telah memberitahu kepada kami pentingnya kota-kota perlindungan ini untuk melihat satunya penghakiman yang standardnya mengikut piawainya Tuhan dapat dilakukan dan jiwa itu dapat diselamatkan, penumpahan darah yang berterusan akan diberhentikan. Hari ini kami dapat mencari kota perlindungan ini di dalam Tuhan Yesus. Kami ucap syukur sebab jiwanya kami dapat dilindungi dan diselamatkan di dalam Yesus. Ajarlah kami Tuhan, kuatkan iman kami dan teguhkan harapan ini. Sewaktu laginya kami masih di dalam Yesus, Tuhan, kami berdoa, kami tidak lagi mau keluar daripada hadirat ataupun di dalam Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau juga memberi kami peluang untuk memperkenalkan ini kepada teman-teman kami, yang di mana kami percaya waktu ini ramai yang masih mencari kota perlindungan itu. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja ini, Gereja Good Samaritan akan menjadi gereja yang di mana seperti kota perlindungan yang dapat memberi jangkauan kepada orang yang memerlukannya. Kami serahkan semua ini Tuhan. Kami mengucap syukur semua ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.